Halo teman-teman, ya kali ini saya ingin menjelaskan banyak pertanyaan dari netizen ya mengenai salah satu public figure yang kemarin meninggal ya. Jadi beliaunya ini sempat sakit COVID, lalu sudah dinyatakan negatif dari COVID, lalu tidak lama kemudian beliau harus masuk lagi ke ICU dengan kondisi yang kritis ya. Dan ini banyak sekali netizen yang menanyakan kok bisa seperti itu ya. Oke, jadi saya akan jelaskan sebelumnya saya mengucapkan berduka cita untuk public figure ini dan keluarganya. Semoga keluarganya selalu diberikan ketabahan ya. Jadi teman-teman begini, COVID ini adalah penyakit yang memang perjalanan penyakitnya itu bisa macam-macam ya. Jadi yang pertama kalau kita kena COVID itu dalam 1 minggu gitu kita bergejala, kita misalnya gejala demam, batuk pilek, lalu setelah 1 minggu ada yang sembuh ya, ada yang sembuh total. Lalu ada juga yang setelah 1 minggu lewat malah menjadi memburuk nih, misalnya keradangan parunya lebih berat ya, pneumonia lebih berat, saturasi oksigen turun, itu bisa terjadi juga. Ada yang terjadi juga selain keradangan paru juga mengalami kegagalan banyak organ. Ini terjadi badai sitokin namanya, yaitu terjadi respon keradangan berlebihan dari tubuhnya, lalu bisa merusak banyak organ di dalam tubuh. Ini yang dialami oleh public figure ini sepertinya, kalau saya lihat dari ini ya keterangan yang ada, itu sepertinya beliau mengalami badai sitokin gitu setelah swabnya dinyatakan negatif. Apakah betul swab dinyatakan negatif itu berarti dia masih bisa mengalami hal yang buruk seperti itu? Iya bisa, karena fase dari COVID ini kan memang ada fase virus ya, fase infeksi di awal, di mana memang peran virus ini sangat kuat. Jadi yang menyebabkan gejala-gejala ini adalah virus ini yang merusak organ menimbulkan gejala. Lalu dalam fase 1 minggu ini sudah ada perlawanan mestinya ya dari sistem imun seseorang, sistem tubuh seseorang itu akan melawan virus ini. Tapi ada dua kemungkinan, nanti virusnya bisa hilang total, akhirnya sembuh, atau virusnya masih ada, malah justru sisa dari virusnya ini yang masih ada bisa mencetuskan respon yang berlebihan dari tubuhnya karena tubuh menganggap kok musuhnya masih ada nih ya. Jadi saya ceritakan sedikit ya. Jadi virus kalau masuk ke dalam tubuh kita itu sebenarnya kan tidak langsung ada antibodi ya. Dimana antibodi itu kan memang senjata utama dan dia membutuhkan waktu nih untuk terbentuk. Nah sebelum terbentuk itu sebenarnya tubuh kita juga sudah punya sistem imun ya, sistem imun alami yang disebut antivirus alami itu kita sebenarnya udah punya, namanya interferon. Dimana kalau virus itu masuk, interferon ini langsung keluar, langsung akan melindungi sel-sel di sekitarnya, di mana virus itu hanya berhasil masuk di satu sel misalnya ya. Kalau dengan adanya interferon akan disebarkan ke sel sekitarnya, dia tidak akan menginfeksi sel-sel berikutnya. Itu tujuannya. Akhirnya lama-lama si virus tidak memiliki tempat untuk hidup ya, lama-lama mati. Itu yang disebut interferon. Nah, interferon ini sangat berperan di fase awal. Jadi keberhasilan untuk pembersihan virus itu di awal sangat ditentukan oleh interferon. Nah, pada kondisi-kondisi tertentu ya, orang-orang dengan komorbid, orang-orang dengan faktor genetik tertentu, ini ada yang interferonnya tidak bekerja dengan baik. Jadi pada saat virus itu masuk, hanya sedikit atau terlambat kadang-kadang interferon itu baru muncul. Jadi virusnya sempat berkembang biak, terus akhirnya virus ini tidak bisa dibersihkan secara optimal di fase awal ya. Jadi sebelum ada antibodi dia seharusnya kan sudah sedikit dulu gitu, jadi tinggal nanti sisanya dibersihkan oleh antibodi. Nah karena masih banyak itu kadang tubuh akhirnya membaca sesuatu ini menjadi musuh yang besar sekali. Jadi contohnya nih misalnya sistem imun kita itu adalah tentara ya, tentara yang sedang memburu penjahat. Lalu penjahat ini ternyata sudah ditembakin, tapi masih ada sisa nih 3-5 orang di dalam satu rumah sembunyi. Nah, sistem imun yang tentara ini menganggap loh kok masih ada nih di dalam rumah itu masih ada musuh nih 5 orang. Ayo nih daripada kita tembakin satu-satu, kita kirim bom aja gitu ya. Jadi bom itu sebenarnya berlebihan, cukup mungkin ditembak satu-satu kan mati ya penjahatnya. Tapi karena respon yang berlebihan dari tubuh itu, akhirnya bom yang dikasih. Nah itu yang disebut badai sitokin. Jadi terlalu banyak dibomkan ke situ, oke virusnya mati semua ya, mati semua, makanya viral load itu akan turun. Jadi swabnya itu bisa negatif karena viral load atau jumlah virus itu akan turun karena mati sebenarnya dengan keradangan itu. Tapi karena itu bomnya juga merusak rumah ya. Jadi organ-organ tubuh di dalam tubuh manusia yang normal itu juga ikut rusak gitu. Jadi berlebihan sebenarnya responnya. Nah ini bisa terjadi pada beberapa orang dan kita nggak bisa prediksi. Makanya dari awal itu selalu yang saya tekankan, yang pertama, kalau kita mau
menilai seseorang itu sembuh dari COVID, kita harus lihat keseluruhan ya. Apalagi kalau awalnya ini gejalanya bukan gejala ringan. Jadi gejala ringan dan gejala sedang itu seperti apa? Sedang itu kalau misalnya ada keradangan paru, jadi saturasi oksigen sudah mulai menurun, itu berarti sebenarnya sudah ada proses keradangan di dalam tubuh. Jadi virus itu tidak dibersihkan dengan baik. Ya, kalau sudah ada seperti itu, sebenarnya untuk menilai kesembuhan tidak boleh hanya melihat swabnya saja. Jadi kita harus melihat juga pemeriksaan darah dari marker-marker keradangannya ya, marker-marker pembekuan darah seperti dedimer misalnya, dan juga bagaimana kondisi foto rongsennya, klinisnya bagaimana, saturasinya seperti apa, semua harus dinilai ya, baru itu dinyatakan sembuh. Jadi bukan hanya dari swabnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yang selalu saya tekankan dari dulu adalah kalau kita COVID itu kita nggak pernah bisa prediksi kita itu akan masuk ke yang mana. Jadi apakah kita bisa sembuh total, kita nggak tahu. Apakah kita bisa sakit lalu memburuk, lalu mengalami badai sitokin, kita juga nggak tahu. Kenapa begitu? Karena kita tidak akan bisa melihat kondisi genetik kita masing-masing. Apalagi kondisi genetik orang lain. Itulah pentingnya protokol kesehatan, contohnya masker itu harus kita kenakan selalu untuk melindungi diri kita dan juga melindungi orang lain yang kita nggak tahu kondisinya. Jadi itu prinsipnya ya. Jadi teman-teman bisa terjadi kondisi seperti itu meskipun orang ini terlihat muda, terlihat sehat, dia memiliki komorbid asma ya, kita nggak tahu apakah asma ini memberatkan kondisinya atau tidak, kita juga nggak tahu karena sekali lagi tidak semua orang yang memiliki komorbid juga akan jatuh ke kondisi badai sitokin, dan sebaliknya orang yang terlihat muda, terlihat sehat itu juga bisa terjadi atau bisa jatuh ke kondisi badai sitokin. Karena itulah, karena kita tidak bisa memprediksi, lebih baik kita jaga-jaga ya. Sekali lagi selalu gunakan protokol kesehatan, masker pada saat Anda berinteraksi dengan siapapun. Meskipun orang itu terlihat sehat, tapi belum tentu dia benar-benar sehat. Lindungi mereka, lindungi diri Anda juga. Kita saling melindungi dengan protokol kesehatan supaya tidak terjadi, tidak sampai orang harus mengalami COVID ya, mengalami COVID dan resikonya untuk jatuh ke kondisi berat dan meninggal juga tidak bisa diprediksi. Sekali lagi saya mengucapkan duka cita kepada public figure ini. Ya semoga keluarganya selalu diberikan ketabahan, dan semoga buat teman-teman Instagram semakin jelas dengan penjelasan ini.